Selamat siang. Kami dari kelompok pencemaran air. Di sini saya Fadla Salsabila dan kawan-kawan saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang masalah, pengertian, dampak, akibat, dan zat apa saja yang terkandung di dalam pencemaran air. Di sini saya Fadla Salsabila akan menjelaskan masalah yang ada di pencemaran air. Di sini saya akan mengambil masalah tidak jauh-jauh. Saya akan mengambilnya dari pencemaran Sungai Deli. Pencemaran air di Sungai Deli diduga kuat berasal dari 50 industri yang beroperasi sepanjang sungai. Hasil kajian BLH, 50 industri itu membuang langsung limbahnya ke sungai. Selain oleh limbah industri, pencemaran air diakibatkan juga oleh penumpukan sampah. Terdapat 58 tumpukan sampah di sepanjang sungai. Di hilir didapati pencemaran cumbron dan amoniak. Sedangkan di tengah sungai didapati limbah-limbah organik berasal dari limbah domestik dan hotel. Sementara di hulu sungai terdapati pencemaran karena erosi. Kenapa disebut pencemaran air? Pencemaran air terjadi ketika zat berbahaya yang seringkali disebut bahan kimia atau mikroorganisme mencemari aliran sungai, danau, lautan, dan badan air lainnya, sehingga menurunkan kualitas air dan menjadikannya beracun bagi manusia dan lingkungan. Zat yang terkandung di dalam air yang tercemari termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, zat kimia yang beracun, endapan, minyak bumi, dan zat radioaktif. Dampak pencemaran air. Dampak terhadap kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemaran pada air, limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Akibatnya, kehidupan di dalam air akan terganggu dan mengurangi perkembangannya. 2. Dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air pada kualitas tanah dapat mengakibatkan kekurangan air bersih. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Pencemaran air pada kesehatan dapat mencemarkan berbagai macam penyakit. Yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan dapat menyebabkan perairan tersebut semakin tercemar. Akibatnya ditandai dengan bau air yang sangat menyengat. Bila dibiarkan terus-menerus hingga mencapai tingkat tertinggi, pencemaran air dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, terganggunya ekosistem, sampai dengan terancamnya keanekaragaman hayati. Pencemaran air tidak hanya disebabkan oleh limbah yang mengandung zat kimia saja, namun seringkali terjadi karena sampah fisik perairan. Selamat siang, saya Ida Marlina Berubukit akan menjelaskan solusi dari pencemaran air Sungai Deli. Nah, solusi yang pertama yaitu tidak membuang sampah pada sungai. Yang kedua, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Contohnya, mengolah sampah organik ataupun anorganik. Contoh sampah organik yaitu sisa-sisa makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, daun kering, rumput, dan ranting. Sampah organik yang diolah akan menjadi pupuk, contohnya pupuk kompos. Dan sampah anorganik, contohnya kemasan sampo, kemasan deterjen, dan bahan-bahan lain yang terbuat dari plastik. Yang ketiga itu menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang keempat, melakukan gerakan penghijauan seperti menanam pohon dan mempertahankan areal resapan air.